Jadi ini ibaratnya kita, ya, ini Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bisa, itu hanya mengandalkan ke sini, bukan ke sini. Ini kita bikin fana saja. Diri kita ini kita bikin fana. Ya. Jadi sehebat apapun yang kita lakukan, kita nggak pernah menganggap diri kita. Yang kita anggap itu adalah perbuatan Allah, kehebatan Allah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tasawuf TV yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pembacaan kitab Iqadhul Himam, yaitu Syarah Al-Hikam. Dan pada kesempatan sore kali ini kita akan melanjutkan tentang kajian bab 1 ya. Dan ini adalah video yang ketiga ya, episode ketiga dari Iqadhul Himam. Untuk teman-teman yang ketinggalan episode 1 dan 2, silakan lihat di channel Tasawuf TV ya. Oke, sepertinya kita bisa langsung mulai saja. Wala ya'tamidu al-murid fi suluki hadhil maqamat ala nafsih wala ala amalih wala ala haulih wa quwwatih. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang murid, ya, murid itu berarti orang yang sedang belajar untuk menjadi orang yang benar. Belajar untuk menjadi orang yang benar. Jadi masih belum benar. Masih belajar ya. Tidak boleh untuk mengandalkan dirinya, mengandalkan amalnya, ataupun mengandalkan kekuatan dan dayanya. Nggak boleh sama sekali. Jadi kita itu seperti orang yang pasrah aja gitu ya. Artinya pasrah kepada Allah, hanya mengandalkan Allah, ya itu saja. Nggak boleh mengandalkan kemampuan kita. Itu salah satu cara ya, salah satu kiat untuk bisa menjadi seorang murid. Wa inna ma ya'tamidu ala fadli rabbih wa taufiqihi wa hidayatihi wa tasdidihi. Yang boleh dilakukan adalah kita hanya mengandalkan karunia Allah, pertolongan Allah, hidayah Allah, ya. Itu saja. Jadi nggak ada yang lain. Tidak pernah di dalam dirinya untuk berusaha membesarkan dirinya. Ya. Hanya berusaha untuk membesarkan Allah. Karena Allah itu maha besar, Allahu Akbar. Dan kita adalah yang kecil. Wa qala ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar maka nalahumul khiyarah. Allah telah menciptakan apa yang dikehendakinya dan sudah memilihkan apapun kepada penciptaannya. Maka nalahumul khiyarah, pada hakikatnya kita itu nggak punya pilihan. Kita bisa, ya dibikin bisa oleh Allah. Ya, kita bisa ngomong, bisa ngelihat, bisa mendengar, bahkan bisa berbicara, bisa ceramah, ya, bisa ngaji dan lain sebagainya. Itu hakikatnya Allah yang membisahkan. Kita nggak punya pilihan. Kalau seandainya Allah sudah mengambil salah satu kenikmatan yang ada pada diri kita, entah itu misalkan nggak bisa ngomong, kenikmatan ngomong dicari oleh Allah, lalu kita nggak bisa. Meskipun kita berusaha untuk berbicara, nggak bakalan bisa. Ketika Allah sudah mengambil kenikmatannya, misalkan kita yang tadinya bisa berjalan kemudian lumpuh, dibikin lumpuh oleh Allah, meskipun kita berusaha untuk bisa jalan, nggak bakalan bisa. Semuanya adalah sesuai dengan kehendak Allah. Wa qala ta'ala walau syaa rabbuka ma fa'aluh. Dan kalau Allah berkehendak, manusia itu nggak bakalan bisa berbuat. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Dan dalam ayat yang lain, Allah itu maha berkuasa. Kalau seandainya Allah berkehendak untuk menjadikan manusia itu satu umat, satu golongan, bisa.
Kalau Allah berkehendak menjadikan manusia satu golongan, itu sangat bisa. Karena Allah Maha Kuasa. Kemudian walau syaa rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Dan kalau Allah seandainya ingin menjadikan manusia itu satu aliran, ya, satu kelompok, satu tujuan, ya, satu golongan, bisa. Wala yazaluna mukhtalifin, tapi Allah pengennya manusia itu ya berbeda-beda. Ya, manusia itu dinamis, ya, berbeda-beda. Allah pengennya begitu. Illa marrahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Manusia itu selalu berselisih. Illa marrahima rabbuk, kecuali orang-orang yang disayang oleh Allah. Walidzalika khalaqahum, tapi itu memang yang diciptakan oleh Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah. Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Dan kalimat Allah itu sudah sempurna. Dan Allah nanti akan memenuhi neraka jahanam itu dari jin dan juga dari manusia. Jadi di dalam kehidupan ini ada manusia yang baik, ada manusia yang jahat. Ada yang benar, ada yang salah. Ada yang taat, ada yang maksiat. Semuanya ini dibikin oleh Allah. Ya, yang baik dibikin oleh Allah, yang jahat dibikin oleh Allah. Makanya ketika kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar, kita tidak boleh sombong dengan kebenaran kita. Kita tidak boleh sombong dengan ketaatan kita. Karena bisa saja Allah itu membuat kita jadi orang yang maksiat. Kapanpun Allah menghendaki. Kapan saja Allah bisa menjadikan kita ahli dosa. Kapanpun Allah menghendaki. Jadi tidak ada di dalam diri kita itu untuk bisa bersombong-sombong dengan keadaan kita saat ini. Kalau seandainya Allah menjadikan kita sebagai orang ahli taat, maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Ya. Kalau kita seandainya saat ini jadi ahli maksiat, maka segeralah kita meminta ampun kepada Allah. Hanya itu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam la yadkhula ahadukum al-jannah bi'amalih. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadanillahu birahmati. Kanjeng Nabi mengatakan, ini mulai masuk ke dalam pembahasan tasawuf yang harus benar-benar kita renungkan. Karena ini kajian tasawuf ini nggak bisa dengan hanya sekedar pikiran, ya. Tapi kita juga harus menggunakan hati kita. Kadang-kadang apa yang kita pelajari dalam tasawuf itu nggak bisa hanya dijangkau dengan akal. Kata Kanjeng Nabi, di antara kita itu apabila bisa masuk surga, itu bukan karena amal kita. La yadkhul ahadukum al-jannah bi'amalih. Kalau seandainya kita bisa masuk surga nanti, itu bukan karena amalnya. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah juga termasuk engkau ya Rasulullah, yang ketika nanti masuk surga bukan karena amal? Betul. Qala wala ana, katakan Nabi, termasuk saya. Illa ayyataghammadanillahu birahmatih. Kita masuk surga nanti, ya, itu hanyalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemurahan Allah. Jadi amal kita itu pada hakikatnya tidak dibutuhkan oleh Allah sama sekali. Amal yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, itu hakikatnya untuk diri kita sendiri. Jadi nggak ada sebab apakah kita nanti masuk surga karena amal kita. Nggak ada. Kalau kita ngajinya ke sini, ya. Tapi dalam Al-Quran nanti ada kalimat bahwa amal soleh itu akan diganjar dengan surga. Itu pembahasannya beda lagi.
Itu adalah syariat. Nah, yang kita kaji sekarang ini, yang disabdakan oleh Rasulullah adalah kajian tasawuf atau hakikatnya. Jadi balik lagi bahwa ketika kita nanti bisa masuk surga, amin ya rabbal alamin, itu bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, fal i'timadu 'ala nufus 'ala min alamati syaqa'i wal ba's. Kalau seandainya kita mengandalkan diri kita, maka itu salah satu tanda bahwa kita orang yang cilaka, orang yang rugi. Wal i'timadu 'alal a'mal min adami tahaqquq bizawal. Dan kalau seandainya kita mengandalkan amal kita, maka kita bukan termasuk orang yang tahqiq, orang yang belum masuk ke hakikat. Wal i'timadu 'alal karama wal ahwal min adami suhbatir rijal. Dan kalau seandainya kita mengandalkan karomah, mengandalkan kesaktian kita, kebisaan kita, itu tandanya kita belum termasuk dari golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wal i'timadu 'ala Allah min tahaqquqil ma'rifah billah. Tetapi yang paling benar, yang paling baik adalah ketika kita mengandalkan Allah, itu adalah hakikat dari kemakrifatan kepada Allah. Jadi ini ibaratnya kita, ya, ini Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bisa, itu hanya mengandalkan ke sini, bukan ke sini. Ini kita bikin fana saja. Diri kita ini kita bikin fana. Ya. Jadi sehebat apapun yang kita lakukan, kita nggak pernah menganggap diri kita. Yang kita anggap itu adalah perbuatan Allah, kehebatan Allah, itu saja. Wa alamatul i'timad 'ala Allah annahu la yanqusu raja'uhu idza waqa'a fil 'isyan. Dan di antara tanda-tanda, ciri-ciri bahwa kita sudah mengandalkan Allah, yaitu ketika terjadi yang namanya kemaksiatan di dalam diri kita, ketika kita terpleset dalam kesalahan, maka kita tetap tidak akan pernah berkurang harapan kita akan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak jadi orang yang rendah diri, tetap yakin kepada Allah, tetap punya harapan besar akan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Wala yazidu raja'u idza sadara minhu ihsan. Begitupun ketika kita melakukan kebaikan, kita tidak pernah bertambah akan adanya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika A atau ketika B itu kita sama, ya, stabil. Ya, stabil. Jadi ini adalah cerminan dari seorang yang beriman. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya. Mungkin waktunya sudah mepet ke maghrib, ya. Jadi kita akhiri. Mudah-mudahan kita semuanya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.